Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami menghayati sabdamu. Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Dan layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan sabdamu yang kudus. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang dikasih Tuhan, bacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-15. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu. Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan makan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Sahabat yang dikasih Tuhan, ini teksnya bicara tentang kekuasaan. Jadi ceritanya berkaitan dengan kekuasaan itu, ada orang yang bernama Abimelekh menjadi raja di Sikem dengan cara yang sangat tragis. Dia membunuh 70 saudaranya dan meninggalkan satu orang yang masih hidup, itu pun karena namanya Yotam, itu karena dia melarikan diri dan bersembunyi ketika terjadi pembunuhan itu. Sehingga yang terjadi adalah perebutan kekuasaan dengan menghabisi 70 orang untuk kepentingan kekuasaan. Dan tinggal satu orang Yotam yang selamat karena situasi yang terjadi saat itu. Kemudian Yotam menyampaikan kepada orang-orang Sikem tentang perumpamaan bagaimana yang terjadi selama proses pergantian kekuasaan itu. Itu seperti semak duri yang diminta jadi raja dan kemudian yang terjadi adalah kamu nggak mungkin berlindung dari semak duri itu. Dan kalau dia jadi raja pun, itu masalah akan terus terjadi. Tetapi Yotam tidak punya kekuatan, dia hanya bisa menyampaikan dan dia menggunakan jalur langit. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang terjadi adalah Tuhan kemudian mengubah hati orang-orang Sikem yang semula mendukung Abimelekh menjadi raja bagi mereka, kemudian ada bangkit hati mereka yang berbalik dan kemudian melawan Abimelekh, dan terjadilah pembalasan atas kematian yang dilakukan oleh Abimelekh kepada 70 orang. Akhirnya keadilan Tuhan yang berjalan. Sahabat yang dikasih Tuhan, kita belajar yang pertama adalah kekuasaan seringkali membuat kita buta. Kekuasaan membuat kemudian kita menghalalkan segala cara untuk kepentingan itu. Bahkan dengan cara yang sangat tragis membunuh saudaranya sendiri untuk kepentingan kekuasaan. Dan kalau bahasa yang dipakai dalam salah satu tulisan, kekuasaan itu punya dua penyakit. Jadi disebut dengan penyakit ketinggian. Orang dalam posisi yang tinggi dalam kedudukannya, dia punya problem yang pertama adalah pendengarannya semakin sulit. Karena suara-suara dari rakyat kecil tidak pernah nyampe kepada ketinggian. Jadi pendengarannya semakin berkurang. Yang kedua adalah penglihatannya semakin terganggu. Karena memandang semuanya kelihatan kecil dan tidak berharga kecuali dirinya sendiri. Maka dua penyakit ini seringkali kemudian membutakan orang-orang yang sedang berkuasa. Dan tentu Tuhan tidak mau kalau anak-anak Tuhan berada dalam kekuasaan punya dua penyakit itu dan mengganggu hidupnya. Karena kalau dia tidak sadar bahwa kekuasaan itu adalah mandat yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka kita akan memandang kekuasaan sebagai tujuan dan letak awal, di mana kekuasaan akan membuat kita buta, membuat kita tuli untuk bisa melihat tanggung jawab yang harusnya kita bisa kerjakan.
Yang kedua kita belajar, kalau ketidakadilan terjadi, kalau sampai ada kejahatan yang terjadi, dan ada orang lemah yang menjadi korban dari semuanya itu, maka suara orang lemah tidak pernah bisa menggoyahkan, tetapi suara orang lemah akan menggerakkan surga, di mana Allah akan bertindak sesuai dengan keadilannya. Semoga kita belajar, kalaupun kita berada dalam kemurahan Allah memiliki kekuasaan, terus sadari dua penyakit itu tidak ada dalam diri kita. Yang kedua, kalau kita berada dalam situasi yang lemah, teruslah bersuara dan berteriak kepada Tuhan. Dan percayalah keadilan Tuhan berjalan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk sabdamu yang kami renungkan. Kami mensyukuri setiap berkat-Mu. Demikian pula menjagai kami untuk merawat kemurahan-Mu dalam setiap fasilitas kehidupan yang kami miliki. Mampukan kami, setiap kami naik dalam posisi duniawi, sebenarnya kami sedang menopang kehidupan lebih dalam lagi. Sebagai tanggung jawab yang harus kami kembangkan, kami jalankan dan kami hidupi. Demikian pula Tuhan, kalau kami jadi posisi seperti Yotam yang dalam posisinya yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia terus mengupayakan bersuara. Dan suara itu akan menggetarkan surga dan Engkau turun tangan dalam keadilan-Mu. Kami mohon Tuhan, kemurahan-Mu yang menopang kami menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.